Lagi-lagi saya dikejutkan dengan cepatnya pembangunan di era KDM. Normalisasi dan pembuatan tanggul Kali Cilengsi adalah buktinya. Normalisasi Kali Cilengsi ini digagas dari era gubernur sebelumnya. Setelah banjir besar yang merendam rumah warga sampai setinggi atap rumah di Villa Nusa Indah yang memang berbatasan dengan Kali Cilengsi di tahun 2020. Setelah itu progresnya tidak terlihat sampai berganti gubernur saat ini. Kemudian terjadi banjir besar lagi pada 4 Maret 2025 atau tepat saat usia jabatan KDM baru berumur 12 hari. Dan ini tentunya menjadi tanggung jawab gubernur saat ini, yaitu KDM, untuk segera dibuat tanggul dan normalisasi Kali Cilengsi supaya warga tidak merasakan lagi banjir seperti sebelumnya. Oleh KDM semua ini diorkestrasi, semua ini diakselerasi atau dilakukan percepatan bekerja sama dengan Kementerian PUPR sebagai pelaksana proyek, juga Pemkab Bogor, supaya proyek ini segera dilaksanakan. Bukan sekedar diberi harapan palsu yang selama ini warga rasakan. Memang belum sempurna, paling tidak rakyat Jabar merasakan bahwa saat ini pemerintah hadir untuk rakyat. Di depan saya adalah bore pile. Jadi alat ini adalah alat untuk mengebor lubang vertikal ke dalam tanah untuk pondasi dari normalisasi Kali Cilengsi ini. Oke, jadi sedang diukur untuk pembuatan pondasi berikutnya. Nah, ini alatnya sedang bersiap untuk membor. Nah, ini dibor lagi untuk proses pembuatan pondasi yang baru. Ini kurang lebih jarak antara pondasi ini adalah 3 meter. Seperti inilah proses pengeborannya. Nah, itu alatnya, mesin bornya mulai berputar untuk mengangkut tanah yang akan ditanam tiang pancang. Dan setelah itu tanahnya dikeluarkan dengan cara seperti itu ya. Makanya di sini banyak tanah dan banyak air. Nah, karena tanahnya dikeluarkan langsung dari dalam tanah. Nah, Anda bisa lihat ya, ada pekerja di sini yang dia mengisi lubangnya itu dengan air supaya nanti untuk bore pile-nya sendiri itu bisa lebih mudah kerjanya karena tanahnya lebih lunak. Untuk mesinnya sendiri disiram semacam oli supaya tidak aus ya mungkin ya. Dan proses untuk penggalian ini kurang lebih 1-2 jam, tergantung dari tingkat kekerasan tanahnya. Makanya tanahnya harus disiram terus supaya pada saat pengoborannya itu tanahnya menjadi lunak. Anda
Anda juga harus tahu ini kedalamannya harus semuanya 12 meter untuk pondasi ini. Oke, ini ada yang sedang dikaitkan. Nah, inilah lubang pondasi. Ini adalah beton lubang pondasi untuk tiang panjang. Jadi dimasukkan dulu beton ini ke dalam lubang yang sudah dilakukan penggalian. Bor pilenya sendiri akan dimasukkan ke dalam lubang beton ya. Nah, sudah masuk. Nah, saat ini proses pengepresan lubang beton menggunakan alat bor pile. Sambil disiram air rupanya di sekitar lubang beton itu supaya lebih mudah dimasukkan. Di press. Oh, Anda bisa lihat deh, itu agak ngangkat ya alat beratnya. Nah, air sudah dimasukkan ke dalam casing. Jadi supaya tanahnya lebih lembut, karena semakin dalam tanahnya berarti tanahnya itu akan semakin keras, dan nggak tahu di dalam itu apakah strukturnya batu-batuan, tanah lembut atau tanah keras. Maka caranya ya dengan memasukkan air dari Kali Cilengsi ini, dimasukkan ke dalam casing, langsung ke dalam situ. Besinya
tingginya 12 meter ya. Untuk tiang pancang normalisasi kali ini tingginya adalah 12 meter. Anda bisa lihat ya. Jadi diangkut nih. Nah, jadi kalau makin dalam itu pondasinya berarti turapnya makin kokoh. Bersiap tiang pancang ini akan dimasukkan ke dalam lubang yang sebelumnya sudah dibor. Ada 3 orang pekerja di sini yang memasukkan tiang pancangnya itu ke dalam lubang. Jadi para pekerjanya juga ya beginilah, blok-blokan. Nah, ini dimasukkan pelan-pelan ke dalam lubang yang dalamnya sedalam 12 meter. Normalisasi Kali Cilengsi sudah digagas dari tahun 1980. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah pendangkalan dan banjir di daerah aliran Kali Cilengsi dan Cikeas yang bergabung menjadi satu dan menjadi Kali Bekasi, di mana pertemuan kedua sungai ini menjadi daerah yang rawan banjir. Kajian larapnya sendiri atau kajian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangani dampak sosial ekonomi akibat pembangunan suatu proyek telah selesai di tahun 2023. Dan jika saja proyek itu langsung dikerjakan, maka mungkin saja banjir di Pila Nusa Indah di tahun 2025 tidak akan separah itu hingga bergantinya gubernur baru proyek itu dilaksanakan. Inilah makanya Jabar butuh pemimpin yang punya akselerasi tinggi untuk menuntaskan banyaknya persoalan di Jabar yang selama ini tidak tertangani. Hari ini hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025 di Pila Nusa Indah. Saya melakukan update untuk normalisasi Kali Cilengsi. Dan ini adalah progres terbaru dari Kali Cilengsi. Anda bisa melihat sendiri. Ini banyak sekali eskapator di sini. Karena di sini adalah langganan banjir di Pila Nusa Indah ini. Ini banjirnya sangat parah di sini.
Jadi diprioritaskan oleh Pemda Jawa Barat untuk dilakukan normalisasi. Ini kurang lebih sebulanan ya proyek ini sudah dilakukan. Ya, waktu itu terkena banjir yang sangat besar sampai 2 lantai atap rumah. Jadi sekarang sedang dilakukan penerapan atau penanggulan dari Kali Cilengsi. Dan inilah progres terbarunya dari penanggulan Kali Cilengsi ini. Depan saya ada pintu air. Ini adalah tanggul yang lama. Dan tanggul ini ternyata pada banjir yang kemarin di tahun 2025 ini tidak berfungsi karena ketinggian air itu sudah sampai segenting. Dan info dari warga setempat bahwa Kali Cilengsi ini tidak pernah dikeruk. Ternyata dengan tidak pernah dikeruknya Kali Cilengsi ini, maka Kali Cilengsinya semakin dangkal. Semakin tahun banjir yang ada di Villa Nusa Indah ini semakin lama semakin tinggi. Dan infonya bahwa banjir yang tahun 2025 ini yang kemarin itu sampai segenteng ya. Anda bisa lihat ya. Jadi untuk tanggul yang lama ini adalah tanggul yang lama dengan tanggul yang baru ini. Bedanya nggak terlalu jauh. Itu adalah garis yang kemarin banjir. Jadi sampai segenteng itu. Ini tetap limpah airnya kalau ada banjir besar. Jadi tanggulnya sendiri ini adalah kurang tinggi. Terus yang kedua, sebenarnya yang lebih urgent lagi adalah kalinya harus dikeruk. Karena ini tidak pernah dikeruk untuk Kali Cilengsinya ini. Ini adalah salah satu rumah kosong. Anda bisa lihat ya, itu bekas banjir. Dari banjir bandang. Mungkin ini banjir bandangnya udah beberapa kali ya di sini ya. Tapi yang terakhir itu bulan Februari 2025. Anda bisa lihat itu lumpurnya itu luar biasa di sini. Dan ini adalah salah satu rumah yang ditinggalkan. Kondisinya memang parah untuk Kali Cilengsi ini. Dan di depan ini juga adalah salah satu rumah kosong. Ini juga termasuk rumah kosong. Jadi Anda bisa lihat sendiri ya. Di sini banyak rumah kosong. Depan itu adalah sudah bibir Kali Cilengsi. Saya akan jalan ya ke depan ya. Nanti akan kita lihat bahwa rumah-rumah ini nggak jauh dari proyek normalisasi Kali Cilengsi. Untuk normalisasinya sendiri, untuk turapnya sendiri ini masih kurang tinggi. Dan kalaupun dilakukan penerapan tanpa diadakan normalisasi Kali Cilengsi, ini tentunya nanti akan banjir-banjir juga masuk ke rumah warga. Nah, ini adalah pondasi-pondasi baru. Nah, ini ada pondasi. Tapi nggak tahu kenapa ini pondasinya tidak jadi dipasang atau bagaimana. Karena beda dia sama tanggul yang di depannya. Nah, Anda lihat ya, ini pondasinya beda sama dengan tanggul yang sini yang jadi ditinggikan. Apa mungkin di sini belok ya nanti begini ya? Anda bisa lihat ini adalah tiang pancang atau pondasi dari Kali Cilengsi. Panjang ya, 12 meter ini. Dan tanggulnya sendiri ini memakan akses jalan warga perumahan Villa Nusa Indah. Tapi mungkin ini masih masuk ke daerah sepadan sungai. Jadi dipakai untuk tanggul. Ini sekitar 2 meter ya, 2 meter atau 3 meter ya, segini ya. Nanti kita ukur lah ini berapa tingginya. Ya, jadi diukur ini tingginya berapa. Ini tanggul ya. Berapa? 2,5 meter. Iya, 240 ya. 2,4 meter. Nah, bisa dilihat itu ya, rumah yang ditinggikan ini ya. Ini karena banjir ya. Karena banjir dari
Kali Cilengsi yang ada di depan sana. Sayang banget ya rumah-rumah ini ya, karena mungkin mereka nggak tahan dengan banjirnya, akhirnya pindah ya. Jadi sebenarnya tanggulnya ini lumayan tinggi, 2,4 meter untuk tinggi tanggulnya sendiri. Dari pondasi ke atas 2,4 meter. Sementara untuk pondasinya sendiri dalamnya sedalam 12 meter. Dan di depan saya juga Anda bisa lihat ya, ini luar biasa loh, ditingginya sampai setinggi pagar ya, 1,5 meter ya ditinggiin ya oleh pemiliknya, karena memang banjirnya di sini sangat-sangat parah. Inilah salah satu cara ya supaya terhindar dari banjir. Sebelumnya juga sudah ada aksi demo di sini, aksi damai pada tanggal 4 Mei 2025 untuk percepatan normalisasi Kali Cilengsi dan Cikeas pada 4 Mei ya. Dan di sini ada spanduk-spanduk yang menerangkan betapa parahnya banjir di Villa Nusa Indah ini. Anda bisa lihat, mungkin di TV-TV juga banyak ya banjirnya ya, memang seperti ini ya di Villa Nusa Indah ya. Luar biasa. Dan setiap makin lama, makin tahun itu banjirnya ini makin tinggi. Di 2025 adalah yang tertinggi. Wajar sebenarnya kalau banjirnya makin tahun itu makin tinggi, karena kali-kalinya jika tidak dilakukan normalisasi akan lebih rendah, akan semakin lama kali-kalinya itu akan semakin dangkal. Dan ketika kalinya menjadi dangkal, maka otomatis debit air yang bisa ditampung di kali tersebut semakin sedikit. Dan di kiri dan kanan saya ini banyak sekali rumah-rumah kosong di Villa Nusa Indah ini. Ini salah satu rumah yang kosong. Kemudian di depan sana juga di Hook. Padahal Hook ini sebenarnya banyak yang mau, ini sebenarnya banyak yang isi rumah-rumah Hook ini. Tapi kalau di sini rumah Hook itu malah kosong.